Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Aliansi Hak Asasi Manusia untuk Gender dan Seksualitas. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Lucy Anggraini Pagualan, yang kedua saya sendiri Sania Azara, yang ketiga ada Dita Ayuning Tias, yang keempat ada Yolanda Ayun Anissa, dan yang kelima ada Zakia Abuja Kansa. Selanjutnya, pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan kepada pendahuluan. Budaya Taiwan adalah hasil dari berbagai pengaruh dan faktor sejarah yang meliputi budaya Tionghoa, budaya penduduk asli Taiwan, serta pengaruh global modern, kontemporer. Taiwan memiliki berbagai isu yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakatnya. Isu-isu seperti hak LGBT, perlindungan lingkungan, dan kebebasan berekspresi semakin diperjuangkan oleh kelompok masyarakat sipil. Gerakan ini bertampak pada perubahan sosial dan budaya Taiwan secara keseluruhan. Salah satu studi kasus isu kontemporer kebudayaan Taiwan adalah gerakan LGBT yang semakin kuat di negara ini. Taiwan telah menjadi salah satu negara yang berprogresif di Asia dalam hal hak-hak LGBT pada tahun 2019. Taiwan menjadi negara Asia pertama yang melegalkan pernikahan sejenis. Sementara di negara-negara lain, pernikahan sesama sejenis mendapatkan diskriminasi dan penolakan dari masyarakat. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih kepada Zakia. Selanjutnya ada gerakan LGBT di Taiwan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar tidak? Terdengar. Saya lanjutkan. Taiwan merupakan salah satu tempat di Asia yang dikenal darah LGBT. Pernikahan sesama jenis sudah legal di republik tersebut. Anggota parlemen Taiwan bahkan menyetujui rancangan undang-undang untuk melegalkan pernikahan sesama jenis pada tanggal 17 Mei tahun 2019. Kini pemerintahan Taiwan akan memperluas pengakuan pasangan sesama jenis untuk orang-orang dari berbagai negara. Meski di negara asalnya pernikahan tersebut sebenarnya belum legal gitu. Tapi Mahkamah Konstitusi Taiwan berusaha membuka jalan bagi kesetaraan pernikahan di Taiwan dengan menghapuskan rumusan hukum bahwa pernikahan dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian keputusan Taiwan memberikan batas waktu yang jelas bukan hanya merupakan kemenangan bagi pendukung kesetaraan gender di Taiwan, melainkan juga sebuah perkembangan berarti di Asia, di mana uh, putusan ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan menuju kesetaraan bagi kalangan LGBT di Taiwan yang menghadapi stigma sosial dan budaya serta diskriminasi saat ini. LGBT juga sudah menjadi salah satu isu internasional yang banyak dan tentunya menyita perhatian dunia. Salah satunya Taiwan itu sendiri. Mungkin bagi masyarakat Indonesia masih merasa aneh ketika melihat pasang laki-laki bergandengan tangan di jalanan umum, tapi kalau di Taiwan itu sendiri itulah yang terjadi. Udah termasuk hal biasa di sana. Tidak hanya banyak pasangan gay, namun kaum lesbian juga cukup mendominasi mereka. Bisa dijumpai di pusat kota Taipei, ibu kota Taiwan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Yola. Selanjutnya ada reaksi dan dukungan masyarakat tentu positif dan negatif. Pada teman saya dipersilakan.
Baik, saya lanjutkan di reaksi dan dukungan masyarakat. Berbicara tentang LGBT, tentunya masing-masing orang memiliki perspektif yang berbeda di kalangan masyarakat Taiwan. Pertanyaan masih sama seperti halnya setuju atau tidak. Jelas tidak semua masyarakat Taiwan mendukung sepenuhnya LGBT, mengingat lingkup Asia masih memandang bahwa segala sesuatu yang tidak wajar adalah tabu. Dalam sebuah survei yang dilakukan untuk mengamati reaksi atas isu LGBT, didapati bahwa 53% masyarakat Taiwan mendukung adanya pernikahan sesama jenis, sebanyak 37% lainnya menolak atau tidak mendukung, sedangkan orang yang berusia antara 20 dan 29 tahun yang mendukung sebesar 78%. Sumber pertentangan utama berasal dari komunis Kristen di Taiwan, hanya 25% masyarakat yang mendukung pernikahan sesama jenis. Berlatar belakang dukungan karakter dari masyarakat Taiwan yang open-minded dan sangat demokratis, tidak heran mereka tidak pernah mau menyampuri urusan orang lain. Dari sisi agama yang mayoritas Taiwan menganut ajaran Buddhisme dan agama Tiongkok tradisional, mereka tidak memiliki larangan tertulis sebagai dasar yang kuat dalam melawan orientasi seksual dan pernikahan sesama jenis. Semua keputusan yang dibuat pasti akan menimbulkan dampak baik dan buruk. Demikian halnya pada kasus ini. Melihat sisi positif, banyak dari kaum LGBT Taiwan yang menemukan kebebasan dalam berekspresi, termasuk mengumumkan pendapat dan mereka memiliki kendali atas jalan hidupnya, yang mana ini adalah sebuah inti dari kebebasan. Betapa bahagianya seseorang jika mampu menemukan jati dirinya yang sebenarnya tanpa harus menutupinya. Dan untuk kaum LGBT tidak perlu bersembunyi untuk dapat bertemu dengan kaumnya. Bila dilihat dari sisi negatifnya, semenjak keputusan ini dibuat atas usulan kaum muda, tentu dapat mempengaruhi perkembangan mental generasi muda yang akan memandang LGBT bukanlah suatu hal yang tabu lagi. Bukankah hal ini sebenarnya dapat merusak moral generasi muda? Karena dianggap hal tersebut adalah benar dan mereka dapat terinspirasi akan hal tersebut karena terbiasa dari kecil melihat kewajarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dita. Selanjutnya, pengaruh LGBT terhadap budaya di Taiwan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pernikahan sejenis telah dilegalkan, masih ada tantangan yang dihadapi oleh komunitas LGBT di Taiwan, seperti contohnya diskriminalisasi dan stigma. Walaupun ada kemajuan dalam menerima LGBT di Taiwan, diskriminasi dan stigma masih ada dalam beberapa sektor masyarakat. Beberapa pekerjaan LGBT menghadapi diskriminasi di tempat kerja dan ada upaya untuk melindungi mereka melalui Undang-Undang Perlindungan Ketenagaan Kerjaan yang lebih kuat. Gerakan LGBT di Taiwan telah mempengaruhi budaya Taiwan secara signifikan. Contoh tadi kasus yang menarik tentang bagaimana isu-isu kontemporer dan membentuk dan mempengaruhi budaya suatu negara, seperti misalnya merusak garis keturunan masyarakat. Taiwan masih satu rukun dengan negara Republik Rakyat Tiongkok. Perlu diketahui bahwa sejumlah anak dalam keluarga di Taiwan tidaklah terlalu banyak. Rata-rata 2 anak, sehingga orang tua cukup protektif terhadap anak-anaknya. Kekecewaan orang tua dari kaum LGBT dapat terlihat dari terutama pada anak laki-lakinya. Sebab dia yang semula diharapkan untuk meneruskan garis keturunan, namun sayangnya tidak dapat memenuhi angan kedua orang tuanya. Jika dilihat dari sisi orang tua, mereka sangat berharap kebahagiaan anaknya, namun di sisi lain mereka juga ingin anaknya tumbuh sesuai dengan harapan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lucy. Selanjutnya, ada hak asasi manusia atas orientasi seksual yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Instrumen hak asasi manusia internasional maupun Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
Pembedaan peraturan terhadap LGBT merupakan tindakan diskriminatif. Pengaturan pelanggaran LGBT juga bukan merupakan tindakan afirmatif action yang diperbolehkan. Apakah LGBT merupakan bagian dari hak asasi manusia? Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan. Menurut Ketua Komnas HAM, orientasi seksual adalah hak asasi seseorang. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari diskusi kali ini adalah pandangan masyarakat Taiwan terhadap LGBT sangat dipengaruhi oleh perubahan politik dan sosial yang terjadi di masyarakat, yang mana hal ini tentunya berdampak pada aspek perkembangan budaya Taiwan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari anggota parlemen Taiwan yang kini menyetujui rancangan undang-undang untuk melegalkan pernikahan sesama jenis pada 17 Mei 2019. Lalu bersumber pada data yang penulis jabarkan sebelumnya mengenai penilaian masyarakat terhadap perkembangan isu LGBT di Taiwan, dapat disimpulkan bahwasannya sebagian besar masyarakat umum serta mayoritas agama yang dianut rakyat Taiwan tidak memiliki larangan tertulis sebagai dasar yang kuat dalam melawan orientasi seksual atau pernikahan sejenis. Hal inilah yang menjadikan Taiwan dinilai sebagai negara dengan tingkat keramahan tinggi terhadap isu LGBT. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini, kami semuanya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.